Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab-kitab yang menghimpun kalimat zikir. Segolongan para imam telah menulis kitab-kitab yang berharga mengenai zikir siang dan malam hari. Mereka meriwayatkan apa yang mereka tuangkan dalam kitab itu berikut sanad-sanadnya yang berhubungan langsung, dan mereka menerimanya dari beberapa jalur periwayatan. Di antara kitab tersebut yang paling baik ialah Amalul Yaumil Walailah oleh Imam Abu Abdurrahman An-Nasi, dan lebih baik lagi serta lebih berharga dan lebih banyak faedahnya ialah kitab Amalul Yaumi Walailah oleh Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sinni. Aku sendiri telah mendengar, mempelajari semua yang terkandung di dalam kitab Ibnu Sinni melalui guru kami Imam Al-Hafiz Abdul Bapa Khalid Ibnu Yusuf Ibnu Sa'ad Ibnu Habsan. Ia menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Imam Alamah Abul Yaman Zaid Ibnul Hasan Al-Kindi pada tahun 602 Hijriah. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abul Hasan Sa'dul Khair Ibnu Muhammad Ibnu Sahal Al-Ansari. Ia menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnul Hasan Ad-Duni. Ia menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Qadi Abu Nasr Ahmad Ibnul Husain Ibnu Muhammad Ibnul Qasar Ad-Dainuri. Ia menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sinni radhiyallahu an. Kami menyebutkan sanad ini tidak lain karena kami akan menukil dari kitab Ibnu Sinni dalam jumlah yang cukup banyak, maka kami sengaja mendahulukan sanad kitab tersebut. Cara seperti ini dinilai baik oleh para imam ahli hadis dan lain-lainnya. Kami mengkhususkan penuturan sanad ini mengingat ia merupakan kitab yang paling lengkap dalam membahas masalah zikir. Selain itu, semua yang kami sebutkan di dalam kitab ini kami ambil dari riwayat-riwayat sahih yang kami terima melalui sima'ah, yaitu secara berkesinambungan. Tetapi ada beberapa hadis syah yang jumlahnya tidak banyak. Di antaranya ialah yang kami nukil dari Kutubul Hamsah, 5 kitab hadis yang merupakan kitab induk hadis, yaitu kitab Syahihain oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasai. Nukilan lainnya kami ambil dari kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan seperti kitab Muwatta oleh Imam Malik, kitab musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Awana, Sunan Ibnu Majah, Imam Daruqutni, dan Imam Baihaqi, serta kitab-kitab lainnya. Sebagaimana kami pun menukil dari kitab-kitab lainnya yang akan Anda ketahui sendiri nanti. Semua yang kami ketengahkan ke dalam kitab ini kami riwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih lagi bersambungan hingga sampai kepada penulisnya. Semua yang kami sebutkan dalam kitab ini berupa hadis yang kami kaitkan dengan sumber rujukannya, yaitu kitab-kitab yang terkenal dan selainnya seperti yang telah kami sebutkan di atas. Selanjutnya, bagi hadis yang terdapat di dalam kitab Sahihain atau dalam salah satunya, sengaja kami mengaitkan dengan keduanya untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesahihannya, mengingat semua hadis yang terkandung dalam kedua kitab tersebut berpredikat sahih. Adapun mengenai hadis yang kami nukil bukan dari keduanya, kami kaitkan kepada kitab-kitab sunan dan yang sejenis dengannya, disertai dengan penjelasan sahih dan hasannya atau kedaifannya jika memang pada kebanyakan tempat dinilai dhaif. Terkadang pula kesahihan, kehasanan, dan kedaifannya dilupakan. Kitab Sunan Abu Daud merupakan kitab yang paling banyak kami nukil. Kami telah meriwayatkan darinya bahwa ia pernah mengatakan, "Aku menyebutkan di dalam kitabku ini, Sunan Abu Daud, predikat sahih dan yang serupa dengannya serta yang mendekatinya. Bila ada hadis yang parah kedhaifannya, maka kami menjelaskannya dengan terang. Sedangkan hadis yang tidak kami jelaskan predikatnya, berarti hadis tersebut dapat dipakai, tetapi sebagian diantaranya lebih kuat daripada sebagian yang lain." Demikian menurut perkataan Imam Abu Daud. Hal ini jelas mengandung manfaat yang baik bagi orang yang memiliki kitab ini. Dengan demikian, berarti setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya berpredikat sahih atau hasan bila ia tidak menjelaskan predikatnya.
Kedua jenis hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujah dalam hukum, terlebih lagi dalam bab keutamaan beramal. Untuk itu, apabila dalam kitab ini terdapat suatu hadis dari riwayat Imam Abu Daud, sedangkan predikat hadis tersebut tidak disebutkan, berarti Imam Abu Daud tidak mendhaifkannya. Dalam permukaan kitab ini, kami sengaja membuat suatu bab tentang keutamaan berzikir secara mutlak. Di dalamnya mengandung sedikit penjabaran mengenai hal itu sebagai pendahuluan dari pembahasan yang berikutnya. Kemudian kami memulai inti pembahasan kitab dalam babnya masing-masing, dan insya Allah kami akhiri kitab ini dengan bab istighfar, dengan harapan semoga kita diakhiri oleh Allah dengan mendapat ampunan darinya. Allah lah yang memberi taufik, hanya kepadanya lah kami percaya, bertawakal dan berpegang, dan hanya kepadanya kami berserah diri dan bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.